Dinda Dwi Sapitri. Hadir. Mas Nova Hilarian. Hadir. Mbak Rahma Alvina. Hadir semua ya. Sebelum itu, sebelum mulai pembelajaran, silakan anak-anak untuk merapikan duduknya terlebih dahulu, dan yang masih main HP, tolong HP-nya disimpan dulu ya. Iya. Oke. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Matematika. Iya. Kiar dalam jual beli. Di sini ada yang sudah tahu kiar itu apa? Iya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang pernah membeli sesuatu secara online nggak di sini? Ada. Banyak ya pastinya. Sekarang kan era digital yang penuh dengan kemudahan, jadi membeli bisa secara online ya. Pernah nggak kalian pas beli barang secara online itu yang datang ternyata tidak sesuai dengan yang kalian inginkan? Nah, kalau begitu biasanya kalian melakukan apa? Return, mengembalikan barangnya. Nah, mengembalikan barang atau membatalkan akad jual beli ini disebut dengan kiar. Nah, kiar ini akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kiar itu secara bahasa artinya adalah memilih. Memilih antara dua pilihan. Dua pilihan apa sih, Bu? Nah, kiar ini adalah memilih antara dua pilihan. Jadi seorang penjual atau pembeli ketika melakukan transaksi jual beli itu memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad jual belinya atau membatalkan akad jual belinya berdasarkan persetujuan bersama. Nah, kiar ini hukumnya apa sih, Bu? Nah, menurut hadis riwayat Ibnu Majah bahwa engkau berhak berkiar dalam tiap-tiap barang yang kau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, dan jika tidak maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, kiar itu hukumnya mubah atau boleh selama ketika kita melakukan transaksi itu atas dasar persetujuan bersama antara penjual dan juga pembeli. Nah, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam kiar. Ada yang tahu nggak macam-macam kiar itu ada berapa? Tahu. Nah, macam-macam kiar ini ada 4. Yang pertama yaitu kiar majlis. Yang kedua ada kiar syarat. Yang ketiga ada kiar aidi. Dan yang keempat yaitu ada kiar ru'yah. Yang pertama yaitu kiar majlis. Kiar majlis ini adalah hak kiar yang dimiliki oleh penjual dan pembeli selama keduanya masih berada di tempat yang sama atau belum berpisah. Jadi misal Mbak Rahma membeli sesuatu dari Mbak Citra. Nah, masih di dalam toko yang sama nih. Tapi kemudian Mbak Rahma tiba-tiba berubah pikiran, saya mau ganti beli yang B saja. Jadi ini yang A dibatalkan. Itu namanya kiar majlis atau kiar yang dilakukan ketika penjual dan pembeli belum berpisah. Yang selanjutnya yaitu ada kiar syarat. Nah, kiar syarat ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kekhasan dari kiar syarat ini biasanya penjual memberikan waktu atau jangka waktu tertentu. Misal dalam 3 hari masih boleh apabila ingin ditukar atau dikembalikan. Nah, misal Mbak Dinda membeli celana untuk adiknya, ternyata sampai rumah itu tidak cukup buat adiknya, kecilan. Nah, penjualnya itu sebelumnya memberitahu ini boleh ditukar selama 3 hari, dalam kurun waktu 3 hari apabila celananya tidak cukup. Itu disebut dengan kiar syarat. Nah, yang selanjutnya yaitu kiar alibi atau kiar aibi. Ini kiar yang terjadi apabila barang yang dibeli ternyata memiliki kecacatan yang tidak pembeli tahu. Jadi misal ketika di toko saya ingin membeli sebuah blender. Nah, ketika di toko blendernya dicoba masih nyala, tapi ternyata penjualnya itu menyembunyikan bahwa ini blender di sini masih nyala, tapi digunakan 3 hari nanti rusak, tapi tidak memberitahu pembelinya. Berarti kan itu kan ada aib atau kecacatan di barangnya. Nah, itu pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual belinya. Dan yang terakhir yaitu ada kiar ru'yah, seperti yang
kita bahas tadi bahwa qiyam ru'yah ini terjadi ketika kita membeli barang secara online, yang apabila ketika kita melakukan akad, kita tidak melihat barangnya secara langsung, dan ketika datang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita memiliki hak untuk mengembalikan barangnya. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, sudah paham belum nih? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah ya, sudah paham. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Ada 2 kasus yang sudah Ibu paparkan di sini. Nah, masing-masing dari kelompok silahkan berdiskusi terkait dengan kasus yang ada di depan sini. Kemudian nanti perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok yang 1. Sini Bu, sini. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mendiskusikannya. Sudah? Sudah. Siapa dulu ini yang mau presentasi? Oke, Rahma dari kelompok 1 silakan. Soalnya di sini Alia membeli headset dari toko online dengan deskripsi produk warna biru muda dan dilengkapi fitur noise cancelling. Tapi setelah sampai warnanya justru abu-abu gelap dan tidak ada fitur peredam suara seperti yang dijanjikan. Ketika benar mengajukan pengembalian barang, penjual menolak dengan alasan barang sudah dikirim sesuai pesanan. Menurut kalian, hal apa yang dapat Alia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya? Apakah Alia memiliki hak kiat? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, kasus yang dialami Alia termasuk dalam permasalahan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi baik dari segi warna maupun fitur. Dalam deskripsi disebutkan handset berwarna biru muda dan memiliki fitur noise cancelling, tetapi yang datang abu-abu gelap dan tidak memiliki fitur tersebut. Hal ini berarti ada kesesuaian dengan yang diharapkan oleh Alia selaku pembeli. Dalam Islam, jika ketika akad jual beli berlangsung, pembeli belum melihat barang yang dibeli secara langsung, dan ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang atau membatalkan transaksi. Hal ini disebut qiyam ru'yah, yaitu hak untuk membatalkan jual beli jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian yang tidak diketahui pembeli, karena ketika akad berlangsung pembeli belum melihat barang secara langsung. Kemudian dalam kasus ini menurut kelompok kami, Alia berhak untuk mengajukan pengembalian karena barang yang diterima tidak sesuai janji. Dan menurut kelompok kami, penjual juga seharusnya bertanggung jawab dan menerima pengembalian barang, bukan justru menyalahkan pembeli. Jika transaksi dilakukan lewat marketplace, misal Shopee atau Tokopedia, maka Alia bisa melaporkan kasus ini agar mendapat bantuan dari pihak platform dengan menyertakan bukti pemesanan bahwa barang yang dikirim memang tidak sesuai dengan yang dipesan. Jika penjual tetap menolak, maka Alia dapat memberikan ulasan jujur agar pembeli lain lebih berhati-hati ketika berbelanja. Terima kasih Mbak Rahma atas dari kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi dulu nggak nih? Sudah cukup Bu, sudah cukup. Sudah lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Oh, baik. Ya, diskusi dari kelompok kami lumayan bagus ini menurut saya. Menurut dari kelompok kami dalam kasus ini, Alia juga tidak berlaku lebih rapi. Dalam jual beli Alia khususnya biar aib yang diberikan jika barang yang dibeli mengalami cacat tidak sebelum diterima oleh pembeli atau jika ada unsur penipuan dan ketidakisian dari tidak dijual. Penjual tidak wajib menanggung akibat dari hal yang terjadi setelah barang keluar dari tangannya dalam keadaan sempurna. Dalam kasus ini Rafi perlu menerima bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri. Hal ini juga menjadi pelajaran penting bahwa setelah membeli barang, pembeli perlu berhati-hati dalam menjaga dan membawanya, terutama barang yang menyebutkan. Islam juga mengajarkan bahwa dalam jual beli setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing, dan keadilan berlaku bagi keduanya.
Islam memperbolehkan niat untuk melindungi dari kerugian, penyesalan atau keadilan dalam akad jual beli. Akan tetapi bukan berarti dapat digunakan transaksi apalagi digunakan jika barang yang sudah diterima dalam keadaan baik dan bisa ditolak karena kelalaian dari pembeli. Oke, terima kasih. Kelompok satu ada yang mau menanggapi? Oke, sudah cukup ya. Jadi benar seperti yang sudah dikemukakan atau hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa kasusnya Alia ini termasuk boleh Alianya ini mendapat hak untuk melakukan khiyar, yaitu khiyar ru'yah, karena Alia ini membeli barang secara online, di mana ketika dia membeli dia belum melihat barangnya secara langsung, belum memegang barangnya, tapi barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan deskripsi, maka Alia ini diperbolehkan untuk melakukan khiyar, yaitu khiyar ru'yah. Nah, sementara pada kasus kedua ini khasnya khas yang dibeli oleh Rafi ini di toko masih bagus dan rusaknya atau terdapat aib atau kecacatannya itu setelah dibawa pulang Rafi karena tidak hati-hati. Nah, karena rusaknya bukan karena pembeli, bukan karena disembunyikan oleh penjualnya, maka Rafi tidak mendapatkan hak khiyar karena rusaknya tidak disembunyikan oleh penjual dan rusak karena keteledoran atau ketidakhati-hatian yang Rafi lakukan. Sudah paham semua ya berarti ya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada yang mengalami kesulitan memahami materinya? Tidak. Sudah paham semua ya? Nah, karena sudah paham semua, Ibu mau mencoba nih bertanya pada beberapa dari kalian tentang atau terkait khiyar yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nanti ini mau cepet-cepetan angkat-angkat atau mau Ibu tunjuk saja nih? Tunjuk. Oke, ditunjuk saja ya. Mbak Rafa yang Oke, Mbak Ainur. Coba Mbak. Dalam khiyar, dalam istilah ini khiyar dalam jual beli berarti Bisa apa? Saya. Ya, Bapak. Jawabannya apa? Obat soalnya Bu. Mbak yang di belakang Mbak Adela. Sudah paham semua berarti ya? Ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa Islam telah mengatur segala hal yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam hal bermuamalah. Yang salah satunya yaitu dengan diadakannya khiyar. Khiyar ini diberikan atau hak ini diberikan agar tidak terjadi penipuan ataupun kecurangan dalam hal jual beli dan juga penyesalan ketika membeli sesuatu. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau memberikan tugas rumah kepada kalian. Nanti satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok karena jumlahnya ada 28 orang. Nanti dibagi setiap kelompok beranggotakan 7 orang. Masing-masing kelompok nanti membuat proyek berupa video simulasi atau demonstrasi dari pelaksanaan macam-macam khiyar tadi. Yang pertama ada khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat, yang ketiga ada khiyar AIB atau AIB, dan yang terakhir ada khiyar ru'yah. Nah, nanti videonya diupload di YouTube, kemudian linknya dikumpulkan di Ibu terakhir tanggal 30 Mei. Jadi kalian punya waktu 10 hari untuk mengerjakan tugasnya. Oke, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam.